Kemudian dari 5 jenis isim yang sudah kita pelajari, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, mudzakkar salim, sama musanna, ya, gimana perubahannya? Ya, terus ya. Majrur, ketika majrur. Nah, dengan apa? Alif atau ya? Dengan ya, ya. Nah, dengan huruf ya aslinya gitu. Kalau nunnya kan nggak berubah-berubah. Alif dan nun ada nunnya. Terus mudzakkar salim kan hanya wawu atau ya. Ya toh? Kan tuh pilih yang mana? Wawu. Berarti misalkan al muslimuna, antum pilih al muslimuna begitu, atau al muslimina ketika majrur. Ketika majrur berarti minal muslimuna begitu? Atau minal muslimina. Berarti dengan apa? Wawu atau ya? Dengan ya. Nah, ingat-ingat ya, dengan ya. Jadi musanna sama jamak mudzakkar salim ketika majrur dengan huruf ya. Cuma beda cara bacanya aja. Ingat ya. Mas Bambang. Kemudian kita juga telah belajar namanya isim-isim yang marfu. Kapan jabatan kata disebut marfu? Ya, jabatan kata dalam sebuah kalimat dikatakan marfu kapan? Jabatannya apa saja? Kapan isim itu disebut marfu? Siapa saja? Atau apa saja? Lala. Jabatannya. Tadi kan kalau yang isim dikatakan majrur ketika terletak setelah huruf jar atau sebagai mudhof ilaihi. Nah, sekarang kalau dia marfu kapan? Setelah huruf jar. Setelah huruf jar marfu? Setelah huruf jar. Majrur tadi. Majrur. Ya. Nah, itu konsep harus dipahami, silakan. Setelah huruf jar? Setelah huruf jar majrur. Majrur. Nah, sekarang anak tanya kapan isim disebut marfu? Ketika mufrad. Jabatan. Jabatan apa itu? Kedudukan. Mubtada. Mubtada. Terus sebagai mubtada. Terus Sebagai maf'ul. sebagai maf'ul bih dengan disebut marfu atau mansub? Maf'ul bih mansub. Mansub berarti nggak termasuk. Terus Sebagai fa'il. fa'il, bagus. Fa'il. Terus Majrur ya. Yang apa? marfu. Masih marfu. Sebagai fa'il. Ada lagi? Itu Mas Yo. Apa lagi? Ya, sebagai naibul fa'il. Naibul ya, naibul fa'il. Terus khobar ina, isim kana dan saudara-saudaranya, gitu ya. Nah, Mas Laif, dari kelima jenis isim yang sudah kita pelajari, jika dia marfu, perubahannya ada secara harokat, ada secara huruf. Kalau secara harokat dengan harokat apa? Doma atau doma tanwin. Siapa saja isim tersebut yang dia ketika jadi mubtada, jadi khobar, kemudian jadi fa'il, naibul fa'il, ya, isim kana dan saudari-saudarinya atau khobar ina dan saudari-saudarinya dengan harokat doma. Siapa saja? Yang dengan harokat doma. Isim mufrad. Sama muannats salim. Muannats salim. Sama taksir. Bagus. Terus yang dengan harokat, dengan huruf, maaf. Huruf. Tapi dengan huruf. Alif musanna. Bagus. Sama mudzakkar salim dengan wawu. Dengan wawu. Begitu ya, Iwan ya. Hafal? Hafal. Jadi ketika isim mufrad
naibul fa'il. Terus apa lagi? Khobar kana. Khobar kana. Khobar ina dan saudara-saudaranya itu sebagai isim kana dan saudara-saudaranya dia apa? Dengan dhammah. Ya, maka dalam musanna maka dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Hafal? Dulu kok anak diajarinya wawu nun ya, Ustaz? Hah? Pas anak belajar di tempat lain katanya wawu nun ya, Mar. Sama saja, cuma sebenarnya wawunya yang berubah. Ya enggak? Iya, iya. Coba kata musliminah. Nunnya berubah enggak? Enggak, ada nunnya kan tetap. Kan perubahannya secara huruf. Hurufnya berubah, nunnya berubah enggak? Enggak kan? Tetap nun kan? Pada kata al-muslimuna ada nunnya. Al-muslimina juga diakhiri dengan nun. Nunnya enggak berubah. Itu hanya untuk mempermudah. Ya. Ya, wawu dan nun atau ya dan nun gitu ya. Aslinya yang memudahkan. Bisa dipahami ya, Ikhwan ya? Baik. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan khobar ina terakhir ya. Tapi anak mau balik dulu ke tentang yang kana dan saudara-saudaranya. Antum buka halaman 4. Kemarin bahas terkait bab isim yang marfu adalah diantaranya isim kana dan saudari-saudarinya. Ya toh? Coba Mas Ferry, siapa saudari-saudari kana? Laisa. Zola, Amsa, Asbaha, Mabariha, Madama, Bata, Soro, Fatia, terus Mazala ya, manfaka atau mainfaka gitu ya. Bagus. Itu diantara kana dan saudari-saudarinya. Maka kalau ada sebuah kata kok dia jabatannya sebagai isim kana dan atau saudarinya, maka dia marfu. Kalau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim maka dengan harokat dhammah. Kalau dia adalah musanna dengan huruf alif. Kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Ingat-ingat. Yang antum sebutkan semuanya menunjukkan lampau madi. Nah, jadi kita akan perjelas di halaman 84. Jadi nanti ada juga yang dia mempunyai fi'il madi, mudhari' dan juga amr. Nah, kelompok yang memiliki fi'il madi dan mudhari' dan amr adalah kayak kana. Sudah dilihat di halaman 84? Kana fi'il mudhari'nya yakunu. Sama nanti isim yakunu berarti juga marfu, begitu ya. Terus amrnya kun. Nah, kun jadilah. Ya, kun fayakun misalkan kan? Ada kan? Kuni barda. Ya. Kuni bardatan gitu ya. Atau bardan. Kemudian berikutnya asbaha. Asbaha yusbihu. Asbih. Kemudian adha yudhi. Adhi. Dolla yadil. Dilla. Amsa yamsi. Amsi. Bata yabit. Bit. Soro yasir. Sir. Nah, itu yang mempunyai fi'il madhi, mudhari' dan juga amr. Jadi sama saja. Antum nanti ketika membaca kok ada yakunu, berarti punya isim. Berarti punya apa? Ya, misalkan antum ada kalimat yakunu. Berarti nanti ada isim yakunu. Ada juga khobar yakunu. Begitu ya. Oh, udah jadi fi'il. Itunya enggak jadi fi'il, bukan fi'il berarti. Yang mana? Yang yakunu. Yakunu kan fi'il. fi'il nakis. Oh, nakis. Ya, fi'il nakis. Contoh kalimat ya. Misalkan dengan kana. Pakai kana aja ya. Kana fungsinya sudah tahu ya. Siapa yang rofa? Merofakkan mubtada, kemudian disebut isim kana. Terus
Menasabkan khobar. Lalu disebut khobar kana. Ini ya. Sebagai contoh, ada kalimat misalkan at-talibu ya mujtahidun. Siswa itu rajin. Maka ketika kita masukin kana menjadi apa? Kana at-talibu mujtahidan. Ini sebagai yang tadinya mubtada sebagai isim kana, yang tadinya khobar menjadi khobar kana. Sama ketika anak ganti kana menjadi apa? Yakunu. Kita masukkan menjadi apa? Yakunu talibu mujtahidan. Begitu. Paham sampai sini? Jelas? Jadi begitu. Jadi sama meskipun dia dengan fi'il mudhari' maka akan menjadi fungsinya sama. Jelas? Itu kelompok pertama. Anak kasih contoh satu karena sama ya semuanya. Kemudian kita masuk ke fi'il amrnya. Fi'il amrnya apa? Kun. Ya enggak? Kun. Karena yakunu kun, jadilah. Nah, kun di sini kalau dia isim yang mengandung fi'il amr atau kata kerja perintah, maka di sana ada orang yang kita perintah. Berarti domir-domir yang terkandung pada fi'il amr adalah domir-domir mukhotob. Seperti apa? Mukhotob, orang yang diajak bicara. Huwa diajak bicara enggak dibicarakan toh? Siapa? Anta, terus antuma, terus antum, anti, terus antuna, terus antum, gitu ya. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Paham sampai sini? Jadi ada domir yang kita ajak bicara. Jelas? Pada kata kun itu sudah ada domir siapa? Anta. Kun. Kalau banyak antum jadi kuntum atau kunu? Kuntum mati. Maka menjadi kunu. Ya jadinya kunu. Ini ada antum, wawunya antum ya. Kemudian ada lagi. Kalau perempuan kuni, bagus. Nah, antum kalau punya teman namanya kuni berarti jadilah perempuan ya, kuni, anti. Kuni, paham ya ini? Kuni anti ya. Hah? Ada? Gak ada? Gak ada. Tapi kalau yang ada, tapi beda kayaknya. Nih. Tak carikan yang sebentar. Dia karena yakunu ya, maksudnya ya. Nah, soro yang suruh. Ini pada kata ini Mas, ajwaf, qala yakulu, kul. Qala yakulu kul, perubahannya pada kul. Ya ini ya. Coba di sini ada perubahannya enggak? Kalau ada biar antum gampang perubahannya ya. Di sini Halaman berapa? 237. 237. Nah ini amarnya. Tapi itu bukan
Oh, di satunya berarti. Antum buka halaman Oh, di sini cuma satu kata. Nggak usah, ini aja, anak kasih tahu aja lah ya. Di sini tidak ada ternyata Mas. Ya, adanya cuma satu. Kun, kunu ya. Kemudian ini udah ada anta, antum, anti. Kalau antuna, kun, kunna. Tasjid ya, karena kun, antuna. Terus kalau dua orang, guna, gitu kan? Ya. Paham sampai sini? Jelas ya? Sudah? Nah, ini ketika antum membuat kalimat dengan ini, ketika berbicara kun, berarti sudah ada isim kanannya. Siapa? Anta. Berarti kata setelahnya dia sebagai khobar kana. Khobar kun ya. Berarti misalkan anak mengatakan jadilah kamu dokter, berarti kun tobibun atau tobiban? Tobiban. Paham sampai sini? Ya. Kun tobiban. Jadilah kamu dokter. Kenapa kok bisa? Karena kalau ada kata kun sudah ada domir siapa? Anta, dan dia sebagai apa? Isim kanannya. Berarti ini jadi khobarnya siapa? Tobibannya. Nah, antum misalkan bilang sama seorang lelaki, sama Mas Tio, misalkan Mas Udin, ya Mas Tio, kun muhandisan, jadilah kamu insinyur. Begitu ya. Kun mudarisan, jadilah guru. Enggak ada. Paham sampai sini? Kalau perempuan misalkan kuni, memerintahkan anak perempuan kita jadi dokter, jadi kuni tobibatan. Kunu ibadallah, ya enggak? Nah. Apa? Ibadah. Kenapa kok patah? Isimnya siapa? Wawu, yang dia antum. Sekarang paham? Jadi pada fi'il amr, isimnya sudah langsung masuk ke dalam fi'ilnya. Kalau memerintahkan diri sendiri Nggak bisa. Kan fi'il amr kan harus ada domir mukhatabnya yang diajak bicara. Masa kita bicara jadi, kamu sudah makan belum? Nanti bahaya Mas. Itu orang sakit kayaknya gitu kan, disuruh dibawa ke Pak Husni nanti. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ada yang ngomong sendiri, dia diri sendiri. Perintah. Aduh, semangat gitu. Melawan setan. Motivasi. Benar diri sendiri ya. Ya dalam kaidah bahasa Arab nggak bisa kita perintah diri sendiri ya. Jadi harus ada yang diajak bicara. Paham sampai sini, kawan? Dan ini berlaku untuk semua tadi, ada soro sir gitu ya. Kemudian apa? Amsa, yumsi, amsi gitu ya. Adha, yudhi, adhi. Begitu. Contohnya satu cukup. Itu yang ada fi'il madi, fi'il mudhari dan juga amar. Kalau mudhari sama seperti madi. Jadi nggak perlu panjang lebar ya. Kemudian setelah itu ada yang dia mempunyai fi'il madi sama mudhari saja. Contohnya apa? Ma fatia la yafta'u. Nah, itu kalau mendapat kata-kata la yafta'u berarti dia artinya juga sama seperti ma fatia. Masih saja senantiasa, gitu ya. Atau ma infakka, jadi apa? La yanfakku, sama artinya. Cuma satunya madi, satunya mudhari. Mazala la yazal. Sama, antum terjemahkan sama. Paham sampai sini? Misalkan antum mengungkapkan Muhammad masih saja seorang guru, gimana? Pakai madi dan mudhari'nya. Nah, kalau pakai mazala, mazala Muhammadun apa?
Mudarisan. Bagus. Tapi kalau pakai layazal, layazalu Muhammadun mudarisan, sama gitu ya. Gampang kan? Jadi cuma ditambah lagi. ya bedanya gitu kan. Kalau ma itu menafikan fi'il madi, masih ingat di dulu kok. Sedangkan la menafikan fi'il mudhari. Kaidahnya masih ingat kan? Kalau ma masuk fi'il madi artinya tidak menafikan. Tapi kalau untuk fi'il mudhari'nya pakainya huruf la. Gitu ya. Bedanya begitu. Jelas? Kemudian yang jenis ketiga adalah yang merupakan fi'il jamid. Jadi dia memang seperti itu. Jamid tetap ya, tidak bisa berubah sama sekali. Yaitu laisa dan madama. Udah isya mas? Iya. Kecepatan ya. Enggak, itu kan otomatis. Otomatis. Tapi emang kayak bener Jamid kok. Ini serius ya, udah jam 7 ini. 7:09. Ya kita sampai jam 7:04 ya. Layazal Muhammad Udas. Paham sampai sini? Nah, yang jamid yang tetap enggak punya siapa berarti? Enggak punya madi, enggak punya apa? Mudhari, enggak punya amar. Jadi enggak punya mudhari dan amar adalah laisa dan madama. Paham sampai sini? Jamid ini apa artinya? Jamid itu memang dia adalah kata yang dia tetap seperti itu. Oh, jadi bukan muncul dari perubahan kata. Jadi memang asalnya sudah seperti itu. Tapi ini fi'il. Ya. Laisa ini Dikategorikan, iya, fi'il nakis. Dikategorikan fi'il nakis, tapi dia hanya punya apa? Kayak semacam bentuk lampunya saja, gitu ya. Nafis itu berarti apa? Nakis itu adalah yang dia akan apa? Fungsinya seperti ini, merofakan mubtada jadi isim karena menafsirkan khobar menjadi khobar karena begitu. Dia namanya nakis. Aslinya kan kalau sempurna kan nggak perlu bisa merubah seperti ini. Gitu toh? Kayak dahaba misalkan. Dahaba Muhammadun. Nggak merubah sama sekali. Ya fungsinya sebagaimana mestinya fi'il. Ada fi'il berarti ada fa'ilnya seperti itu. Tapi kalau fi'il nakis enggak seperti itu fungsinya. Malah dia justru merubah apa? Merubah mubtada dan khobar. Mubtada menjadi isim kana, ya, kemudian khobarnya menjadi khobar kana, begitu. Bisa dipahami sampai sini perbedaannya? Antum harus hafal dua-duanya berarti kan? Mazala jadi la yazal. Ya. ini sebenarnya mudhari itu ya. Ya. Kan ada yang ya zalal Iya, mudhari. Kan ada ya-nya. cuma tambah la. Nah. Kalau kamu senantiasa, berarti la tazal. Nah, begitu ya. Kalau la yazal plus anta menjadi la tazal. Begitu ya. Jadi sama perubahannya seperti fi'il mudhari pada umumnya. Maka ketika antum mengungkapkan pun la tazal berarti sudah ada anta sebagai siapa? Isimnya. Berarti butuh khobarnya. Misalkan kamu masih saja seorang apa? Dokter. Berarti la tazal tabiban. Karena sudah ada isimnya. Ya. Nah. La yazal huwa. Ya la tazal. Tinggal dikiaskan ke kata kerja yang lain. Dua semua berarti. Iya. Hah? Dua semua ini berarti asalnya. Ya. Pusing nggak, Iwan? Perubahannya saat Ini iya itu kan laki-laki huwa. Kalau untuk perempuannya berarti la tazali. Nah, tapi gini aja. Jadi antum yang penting paham dasarnya dulu. La yazal fungsinya apa? Ya toh? Nanti kita akan belajar lebih lanjut di
bab sorofnya gitu. Yang penting udah paham dasarnya toh. Nah, nanti perubahan-perubahannya kita belajar di bab sorofnya insya Allah. Begitu ya. Nah, yang penting sekarang sudah tahu fungsi kana yakunu kun. Begitu ya. Nah, jadi Berarti kun itu maksudnya anta. Ada isim antanya di dalamnya. ya. kun dua Kun anta. Kan amr. Nggak mungkin orang ketiga. Ya nggak mungkin. Antum mau memerintahkan orang kita orangnya di Jakarta kun tabiban gitu. Siapa yang kamu ajak bicara kan begitu mas? Nggak mungkin. Iya toh? Nggak bener. karena ya kuno kun. Tapi kunnya bukan, kalau karena kan dua. Iya. Karena ya kuno dua, kunnya anta. Anta. Begitu ya. Karena fi'il amr kaitannya dengan Perintah. isim isim domir astagfirullah. Domir mukhotob. Begitu ya. Domir yang kita ajak bicara. Paham sampai sini? Jelas? Insyaallah. Nah, gitu. Kun dua. Berarti nggak ada ya orang ketiga. Nggak ada. Nah. Antum pernah membaca ayat Al-Quran madum tuhaya nggak? Hah? Kira-kira madum tu ini asalnya apa? Dama sama siapa? Anak. Ya enggak? Anak. Kalau anta madum tak. Pernah enggak? Belum? Pernah baca ayat suci Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam? Pernah. Surat Maryam. Hah? Di sini ada kayaknya. Nah, kuntu turoba. Pernah kalau kuntu turoba ya? Nah, kuntu turoba. Sama kan? Karena kalau plus ana jadi kuntu. Kuntu. Karena anak. Nah, kalau aku masih saja jadi pedagang misalkan. Berarti kuntu tajiron atau tajirun? Tajiron ya. Kan tuhnya adalah domir ana yang dia isim kana. Begitu ya. Belum pernah madum tuhaya. Apabila aku masih saja dalam keadaan hidup, masih hidup maksudnya gitu ya. Hayya. Surat Maryam ya kalau tidak salah. Nanti coba cek lagi. Nah, berarti ini sebagai apa? Tunya sebagai apa? Isimnya. Terus hayanya sebagai khobar. Ana. Dari kata madama plus ana jadi madum tu. Kalau madama plus anta jadi madum ta. Madum ta tajiron. Kamu masih saja seorang pedagang. Apa itu tadi artinya apa? Madama plus anta jadi madum ta. Bahasa Inggris. Selama. Masih. Masih saja. Kodalnya itu jadi domah berartinya. Kaidahnya seperti itu. Ngikutin orang mana baca. Ngikutin nanti ya. Kaidahnya seperti itu. Karena juga jadi kun bisa, ya kan? Nanti ada sebenarnya sebabnya, cuma sementara kalau dengerin orang sana ngomong gitu kan lebih enak daripada kita belajar. Ini asalnya apa ya? Rumit, mumet nanti. Dari manut tuh ya? Manut baik. Yang penting antum paham dulu. Paham sekarang? Ya. Pokoknya kalau nggak paham tanya ya. Madama jadi madum tu. Kalau plus ana. Fathahnya jadi fathahnya berubah jadi domah. Itu dari sananya boleh. Yang mana? Ada wazannya. Dalnya itu, Ada wazannya. Yang mana? Ada wazannya. dalnya itu dari fathah jadi domah. Madama kan jadi madum. Jadi dia ada asalnya nanti memang. Asalnya kok kenapa jadi harokatnya domba. Ya. Saya ingin ngomong. Tapi jangan ke arah situ dulu ya. Nanti mumetin malah repot. Ya, yang penting antum paham fungsinya aja.
bahwasanya kana dan saudara-saudarinya merofakan isim, menasabkan khobar yang asalnya tadinya mubtada khobar gitu ya. Dan dia ada yang memiliki mudhari dan amr, ada yang hanya memiliki mudhari, ada yang juga yang jamid. Hafal nggak? Kalau suruh nyebutin hafal nggak Mas dia? Siapa yang dia punya fiil madi, mudhari, amr? Soro asbah amsa yang madi mudhari ma'in bapak. Terus yang dia termasuk fiil jamid, laisa sama madama, begitu ya. Baik, kita masuk ke menjadi. Ya. Amsa yumsi, amsi, jadilah sama. Kayak mafuli ajli, li ajli, maful fi, ya, ya antum lihat konteksnya. Kalau dia di belakang kan nggak mungkin perintah, berarti dia maknanya yang artinya kemarin, ya maful fi, ya begitu ya. Tapi kalau di depan misalkan amsi apa, taliban, jadilah kamu seorang pelajar. Ya otomatis ini amsinya adalah dari kata amsa yumsi amsi, begitu ya. Beda. Kan ada dahabtu ila suki amsi, aku pergi ke pasar amsi kemarin. Kalau sore masa Mas? Al masa. Amsi kemarin ya. Iya toh? Ya. Tapi kalau dia terletaknya di awal itu nggak mungkin dia maf'ul fi. Mesti ilalah hammer ya di situ. Amsi ini untuk anta berarti ya. Ya, amsi untuk anta. Kalau anti Amsi panjang. Ya, harus ada yaknya. Gitu ya. amsi. Berarti ini perintahnya jadilah semua artinya. Iya, jadilah. Terus anak kok lupa ayat yang Nabi Ibrahim berdoa atau malaikat yang memerintahkan api jadi apa? Dingin, kuni, bardan ya. Wassalaman ala Ibrahim, gitu ya. Kenapa menjadi kuni? Kira-kira dari kata apa kuni ini? Kun kana. Hah? Kana ya? Jadilah toh? Kenapa pakainya kuni? Api termasuk kategori mu'anas. Paham ya begini? Berarti yang diperintahkan anti. Ini kan doanya malaikat ya. Doanya malaikat untuk Nabi Ibrahim, toh? Kuni apa bardan. Jadilah apa? Dingin, wassalaman. Ya toh? Dan menjadi apa? Keselamatan. Berarti ini sebagai apa? Isim. Karena kali ini sebagai khabar ya. Nah, ini ma'tuf ke sini ya. Ya toh? Antum nanti kalau baca kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, berarti apa? Itu kuni ada di situ perintah untuk kamu perempuan, yaitu api, ya berarti isimnya domir anti ya. Kemudian bardan sebagai khobar kanannya gitu. Paham sampai sini? Sama apa lagi? Kuntu turobun apa turobah? Turobah. Begini ya?
Ini siapa isimnya? Anak. Ana. Khobarnya? Tanah. Turo? Turoba. Kan jelas. Mansub. Ya, maksud. Ya, begitu. Nah, jadi begitu Ikhwan. Nanti antum ketika baca Al-Quran pun harus minimal oh ini kok harokatnya jadi gini ya, ada apa sih sebenarnya? Sambil mentadaburnya lewat ilmu nahwu begitu loh, ya. Aku gawean rakam. Pada subuh lah ya, pada subuh setengah jam antum cek gitu. Ya, Itunya apa? ana kan? Kana yakunu kuntu. Perintah. Lala, madi. Jadilah. Madi. Ya laitani kuntu turaba, ya kan? Karena madi. Apa jadi? Mati. Mana bukan fil amr. Mati. Tanah. Jadi sudah jelas Mas? Ayat yang wakalamullahu Musa takliman itu Heeh. nggak bisa dibaca wakalamullaha. Bahaya nanti. Terus saya dari dulu bingung Jadi itu kok nggak kenapa gitu. Harus Beda hati. tanah. jadi tanah. Jadilah saya. Ya, seandainya saya menjadi tanah saja. Bukan perintah berarti. Bukan? Seandainya saya menjadi tanah. Iya, seandainya saya menjadi tanah saja kan orang-orang kafir begitu toh nanti. Wis ora wis putus asa lah pokoknya. Bukan amr. Itu madi. Mandi. Tasten. Kan kuntu kan tuhnya anak, nggak mungkin perintah untuk sendiri. Bahasa Indonesia bisa. Iya toh, Mas? Jadi kana itu kan wa. Kalau ana jadi kuntu. Kalau anta jadi kunta. Anti kunti. Ani kuni, anti kuni. Iya, itu amar. Kalau madinya kunti, ya. Antum sering ngomong kan? Awas di sana ada kunti. Apa itu? Ya kunti. Kalau antum kuntum. Nah, kuntum apa dalam ayat? Kuntum apa? Khairun atau Hah? Coba Ivan. Bacanya apa? Kuntu khairu atau khairu? Hah? Siapa yang bacanya khairu? Coba. Ya belakang Ustaz. Hah? Umah. Umatin. Khairo. Setuju dengan khairah? Sebagai apa kok? Mas Yusuf, antum setuju? Kuntum berarti karena plus siapa? Antum toh? Jadi kuntum. Nah, ini tadi teman-teman bacanya kuntum khairu ummah. Antum setuju enggak? Enggak khairu. Antum mana? Khairu. Ya, khairu. Antum khairu juga kan tadi. Yang lain yang khairu siapa? Ada? Khairu. Tapi ayatnya khairu. Hah? Coba jelaskan. Apa Mas? Khairo. Khairu ya. Antum Mas Yusuf? Khairu. Alasannya? Apa Mas? Ayatnya khairu. Khairu. Antum baca khairu harus punya alasan loh. Jangan merubah Al-Quran tanpa dalil. Apa Mas? Lah itu tamu khobar kan? Khobar kan? Nah, isimnya siapa? Antum. Hah? Ya pada umirnya. Biasanya
Ini kan sudah kan pembahasannya kana dan saudara-saudaranya. Kana plus antum jadi kuntum, berarti sudah ada kananya, sudah ada isimnya. Iya toh? Nah, ini berarti kan nggak mungkin dibaca khairu, tapi apa? Khairu. Nah, jadi sekarang. Ya. Ya. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Jadi kalau baca Al-Quran, kok bisa khairu ya? Enggak khairu. Ada kuntum di situ. Ukhrijat berarti perempuan gitu. Hah? Ukhrijat. Khair ummah. Hah? Ummah muannas enggak? Muannas. Iya toh? Ukhrijat linnas. Iya. Jadi umat kan perempuan. Jadi khairu ummah kan sudah gabungan. Sebaik-baik umat perempuan. Makanya ukhrijat. Paham sampai sini? Bukan? Ya. Amin khairan ya. Ya. Mudhof ilahi dari khair. Kan ini satu kesatuan kan. Antum seperti itu nanti baca Al-Quran kok bisa-bisa jadi khairu gitu. Ada kuntum lagi. Kalau ada kana dan saudaranya antum jeli di situ ya. Innallaha kana aliman hakima. Ada. Antum juga harus perhatikan di situ. Ya. Tadi antum tanya apa, Mas? Gini. Musa taklima. Taklima sebagai apa? Siapa tahu? Hah? Coba kenapa takliman? Enggak taklimun, enggak taklimin. Kalamallah Musa taklima. Kita sudah belajar ini. Apa, Bapak-bapak? Maf'ul mutlak. Jadi kalama yukallimu taklima. Ya maf'ul mutlak. Nah, tadi Mas siapa? Mas Bambang tanya, kok kenapa dibaca hu enggak ha? Ya toh? Musa taklima. Ini jadi ini fi'il, ini fa'ilnya lafzul jalalah Allah fa'ilnya. Ini maf'ul bihi. Kalau ini maf'ul mutlaknya. Begitu Mas. Karena jadi fa'il. Kalau antum ganti ini jadi fathah, maaf, berarti Musa yang berkata kepada Allah. Itu takwilnya ahlud dolal ya. Jadi menolak Allah itu berbicara. Ya. Karena berbicara. Kok bisa jadi Nabi Musa itu? Kalau diganti fathah bisa jadi Nabi Musa yang berbicara gimana? Artinya kan? Artinya kok bisa jadi Nabi Musa bukan? Bukan, ini yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau diganti jadi fathah terus Nabi Musa yang berbicara kepada Allah. Ya. Kalau misalnya diganti fathah. Ini diganti doma. Diganti Ini ya. Iya. Iya, yang berbicara Musa terhadap kepada Allah. Dan itu takwilnya orang-orang ahlul bid'ah seperti itu ya. Jadi nggak ingin menolak masalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka apa? Mengubah. Karena mereka nggak mau kok Allah yang zat maha tinggi tiba-tiba berbicara langsung kepada Musa. Ini kan tauhid, menguatkan, ya enggak, taklima dengan sebenar-benar perkataan. Artinya Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Kalau tafsirnya seperti itu menurut mereka, enggak mungkin. Allah zat maha tinggi, berbeda dengan makhluk. Masa berbicara dengan derajatnya makhluk? Kata mereka seperti itu. Sehingga ada tasbih, penyerupaan makhluk dengan zat yang maha tinggi. Dan itu diharamkan menurut mereka seperti itu. Tapi kan kalau kita kan betul Allah yang berkata kepada Nabi Musa, ya, tapi kan kaifiatnya berbeda dengan berbicara makhluk, sehingga nggak bisa kita kiaskan zat yang maha tinggi kok dengan makhluk yang rendah, begitu istilah kita gitu ya. Bisa dipahami? Berarti kalau misalkan lafzul jalannya itu jadi fathah, statusnya jadi maf'ul bi. Iya. Musa yang ngajak bicara Allah, bukan Allah yang. Nah, itu sebagian ahlu sesat begitu bacanya. Beda harokat, beda arti, jauh banget. Hati-hati ya.
Berarti maf'ul bih itu bisa di depannya Bisa. itu. Oh, Bisa. subjek. Bahkan di depan sini sendiri bisa nanti. Ya, gak ada pembacanya. Gitu ya. Antum ketika bilang syukron, itu ada depannya sebenarnya. Apa? Yang dihilangkan. Itu kan ini, ya toh, maf'ul. Ashkuru, aku mengucapkan syukron. Artinya seperti ini. Tapi antum apa ashkuru syukron gitu? Langsung syukron. Dihilangkan nih. Aku mengucapkan. Berarti langsung di depan toh, otomatis syukron. Di dalam teks-teks pun ada syukron ya Syekh. Langsung objeknya saja yang dicantumkan di situ. Padahal ada kata-kata ashkuru syukron. Karena nggak mungkin tiba-tiba perkataan kok ada langsung mansub. Nggak ada rumusnya gitu ya. Tiba-tiba seperti itu tanpa ada yang dihilangkan. Harus ada. Dan harus diperkirakan di situ apa. Berarti kalau syukron itu kaidahnya berarti sebenarnya salah. Ya betul. 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 Bisa gitu. Bisa dihilangkan maksudnya. Aslinya ashkuru syukron. Aslinya askuru sukron. Jadi bukan berarti tiba-tiba kok ada kata-kata syukron tok, enggak. Tapi memang ada yang mengawali. Gitu ya. Udah ada jam 7:04. Wah, pas ya. Baik, kita cukupkan ikhwan. PR-nya jangan lupa. Ya. Silakan azan dulu, kita cukupkan.